anna imra'atan min bani Israil ja'at ila Musa alaihi salam. Ini cerita nih, dengerin dikit ya. Ada seorang perempuan datang menghadap Nabi Musa alaihi salam. Ngapain itu perempuan datang kepada Nabi Musa alaihi salam? Faqalat, maka perempuan itu berkata, ya Nabi Allah, aznabtu dzamban 'aziman. Wahai Nabi Allah, saya telah melakukan dosa yang besar. Jadi perempuan ini datang menghadap Nabi Musa mengakui bahwa dia sudah melakukan dosa yang besar, ya. Wa qad tubtu ilallah ta'ala, dan sungguh aku sudah bertaubat kepada Allah. Tapi dia nggak pede, ya. Dia ngaku nih, wa qad tubtu ilallah, dan saya sudah minta ampun kepada Allah. Fad'ullaha ayyaghfirli, maka tolonglah mintakan ampun kepada Allah untuk saya. Ayyaghfirli dzambi wa yatubu alayya, mudah-mudahan Allah mengampuni saya, mengampuni dosa-dosa saya dan menerima taubat saya. Kata siapa? Kata si perempuan tadi. Faqala laha Musa. Nabi Musa nanya. Jadi perempuan ini ngaku pernah atau telah berbuat dosa yang besar, tapi belum diceritain dia melakukan dosa apa kira-kira dosanya. Mau tahu kagak? Apa sih dosa besarnya? Akhirnya dia ngaku di sini setelah ditanya oleh Nabi Musa alaihi salam. Faqala laha Musa, wa ma dzambaki? Wa ma dzambaki? Apa sih emang dosa kamu? Emang dosa lu apaan? Sampai ngomongnya kayak begitu, dosanya besar banget. Emang apa sih dosa yang telah engkau lakukan? Kata Nabi Allah Musa alaihi salam. Qalat, maka perempuan itu pun berkata, ya Nabi Allah, zanaitu wa waladtu waladan wa qataltuhu. Masya Allah. Dia ngaku nih di hadapan Nabi Musa, saya telah berzina wahai Nabi Allah Musa. Setelah saya berzina, saya melahirkan seorang anak. Setelah anak itu lahir, wa qataltuhu, saya bunuh itu anak. Astagfirullahaladzim. Zina dosa besar nggak? Lah bunuh anak. Makanya dia bilang kuntu dzamban 'aziman. Saya punya dosa yang besar banget. Ya, kayaknya kalau saya doang yang minta ampun gak cukup ini. Tolonglah engkau wahai Nabi Allah Musa, mintain ampun, mudah-mudahan dosa saya diampunin. Ternyata dosanya pertama zina, setelah zina anaknya lahir dibunuh. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita terlindung, saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita, orang-orang terdekat kita, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah dari perbuatan nista ini. Amin ya rabbal alamin. Setelah mendengar itu, apa reaksi Nabi Musa alaihissalam? Faqala Musa alaihissalam, maka Nabi Musa pun berkata, ukhruji ya fajirah. Diusir nih perempuan. Keluar engkau wahai fajir. Fajir ini orang yang suka berzina, orang yang suka menyeleweng, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tandir nar minas sama fatahrikuna bisyu'mik. Jangan sampai turun dari langit api yang akhirnya gara-gara perbuatanmu kami semuanya disiksa dengan api itu yang turun dari langit. Kata siapa? Kata Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ini perempuan setelah diusir oleh Nabi Musa alaihissalam, ini perempuan pergi dengan hati yang sedih, dengan hati yang galau. Dia pergi, fakharajat, maka perempuan itu pun keluar dan pergi min indahu, daripada sisinya Nabi Musa alaihissalam, munkasiratul qalb, dengan hati yang galau.
munkasiratul qalb, dengan hati yang sedih, hatinya pecah, hatinya remuk, pengen minta didoain karena dia udah tobat bener-bener, malah diomelin, diusir lagi. Siapa yang kagak sakit hati kayak begitu? Ya, gara-gara kejadian ini, fanajala Jibril alaihi salam. Fanazala, maka turun siapa? Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Musa atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ya Musa, Ar-Rabb ta'ala yaqulu lak, Musa, dapat salam dari Allah. Itu kalau bahasa gampangnya mah. Musa, saya turun ke sini, suruh ngadep engkau, disuruh Allah, ada salam dari Allah. Apa kata Allah? Kata malaikat itu, lima rodat taibah ya Musa. Kenapa engkau nolak, engkau abaikan, bahkan sampai engkau usir orang perempuan yang taubat tadi, wahai Musa? Tuh, Nabi Musa ditegur sama Allah dengan menurunkan malaikat Jibril. Ngapa itu dia orang pengen tobat, bukannya diajarin, bukannya diarahin, tapi malah engkau usir, ya. Akhirnya Nabi Allah Musa dapat teguran ataupun dapat salam dari malaikat Jibril. Allah menyampaikan hal itu, dibilang sama malaikat Jibril, amma wajadta sarran minha. Musa, kamu tahu gak nih? Kamu tahu nggak? Ada kelakuan kejelekan yang lebih jelek, yang lebih jahat, yang lebih buruk daripada itu. Subhanallah. Berzina, habis berzina, anaknya lahir, terus dibunuh. Ini kan dosa yang besar nih. Tapi itu belum apa-apa. Kata malaikat Jibril lagi ngomong sama Nabi Musa nih. Kalau bahasa kitanya gampangnya gini. Musa, lu tahu nggak? Ada dosa yang lebih parah dari itu. Ada dosa yang lebih jelek daripada itu. Dari kelakuan si perempuan yang tadi ngadu kepadamu. Dia udah zina, kemudian anaknya dibunuh. Bengong Nabi Musa. Ilokan, gitu. Nabi Musa nanya, ilokan kak? Gitu kan? Masa iya ada dosa yang lebih besar lagi daripada membunuh setelah anaknya lahir? Ya, sebelumnya dia juga sudah berzina. Maka qala Musa, ya Jibril, wa ma syarru minha. Apa yang lebih jelek itu daripada kejelekan yang dia perbuat? Yang lebih parah apa? Akhirnya malaikat Jibril pun menjawab, qala man yatrukus shalah amidan muta'ammidan. Musa, dosa yang paling buruk daripada dosa yang dilakukan oleh perempuan tadi yang engkau usir, yang telah berzina kemudian membunuh anaknya, hasil zina itu masih kalah dengan dosa man yatrukus shalah, orang yang ninggalin sholat amidan muta'amidan, sholatnya ditinggalkan dengan lalai dan dia benar-benar melalaikan. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semuanya termasuk orang yang perhatian sama sholat.